Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Amanah Hussein dengan NPM 10050523170. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan tema pendidikan bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Rifa Raihan, Fina Safadila Syam, Putri Aula Zahra, dan juga Siti Nurmaidewi Putri. Saya pribadi mengambil judul KTI, yaitu Pengaruh Penerapan Pendidikan Berkarakter terhadap Perilaku Mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Baik, pada presentasi karya tulis ilmiah ini saya akan menyampaikan 4 bab, yaitu bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 merupakan landasan teori, bab 3 merupakan analisis dan pembahasan, dan bab 4 merupakan kesimpulan dan saran. Baik, bab 1 pendahuluan. Bab 1 dimulai dari 1.1, yaitu latar belakang masalah penelitian. Saya di sini mengambil latar belakang masalah dimulai dari pendidikan di Indonesia cenderung dinodai oleh peristiwa-peristiwa yang mengerikan, seperti mahasiswa yang menggunakan obat-obatan terlarang, pembulian, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan. Hal ini dapat terjadi tidak hanya karena lemahnya kontrol orang tua, namun juga lemahnya kontrol dari pihak lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keterlibatan dari orang-orang terdekat, salah satunya adalah orang tua, menjadi peran yang sangat penting dalam pembentukan pendidikan berkarakter. Kemudian, kerjasama antara orang tua dan juga lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk pembentukan pendidikan berkarakter pada moral anak. Melihat karakter menjadi prioritas utama dalam membangun jati diri bangsa, maka dibutuhkan generasi muda yang berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, dan juga memiliki personal branding yang tertanam pada dirinya dalam menghadapi kemajuan teknologi era globalisasi. Penerapan dan pengembangan pendidikan berkarakter harus dilakukan melalui perencanaan yang baik dan tepat melalui pendekatan yang sesuai dengan metode belajar, serta pembelajaran yang efektif sesuai dengan sifat suatu nilai. Pendidikan berkarakter merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai etika, inti berakar dalam masyarakat demokratis, khususnya penghargaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, kejujuran, kemasyarakatan, dan juga kewarganegaraan. Kemudian, dari pengertian tersebut nampak bahwa pendidikan karakter mengacu pada proses penanaman nilai berupa pemahaman-pemahaman, tata cara merawat dan menghidupi nilai-nilai itu sendiri, serta bagaimana seorang mahasiswa atau seseorang memiliki kesempatan untuk dapat melatih nilai-nilai tersebut secara nyata. Pendidikan karakter juga diarahkan untuk memberikan tekanan terhadap nilai-nilai sikap seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, adil, dan membantu peserta didik untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu poin penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang unggul dapat dilihat dari kemajuan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi muda memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini, terutama mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat menjadi peran yang paling penting dalam kemajuan bangsa dan negara di tengah-tengah kondisi globalisasi yang kian meningkat. Mahasiswa dapat mengambil peran aktif dalam pengembangan teknologi tanpa terkecuali, namun tentunya mahasiswa juga harus tetap memperhatikan moral dalam menjalankan peranannya agar tidak menyimpang dan masih sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Mahasiswa berkarakter merupakan mahasiswa yang memiliki kualitas mental, kekuatan moral, akhlak, atau budi pekerti yang berasal dari nilai-nilai dan mempunyai keyakinan yang tertanam dalam jiwa sehingga muncul kepribadian khusus yang melekat pada dirinya. Karakter dan moral pada mahasiswa perlu ditingkatkan dengan maksimal agar selalu unggul dalam hal apapun. Dalam upaya untuk mencegah degradasi moral atau penurunan moral, penanaman pendidikan berkarakter ini harus menjadi suatu kewajiban untuk setiap individu terutama mahasiswa. Kita bisa mengimplementasikannya dengan cara menanamkan pendidikan berkarakter di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan berkarakter akan membuat kesadaran mahasiswa meningkat, kemudian juga akan membantu individu menjadi lebih baik. Pendidikan berkarakter juga dapat membantu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakal sehat, berilmu, dan senantiasa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negaranya. Memahami dan berusaha untuk selalu berbuat sesuai dengan norma yang berlaku akan membentuk pribadi generasi muda yang tanggung jawab, memiliki karakter yang kuat. Karakter inilah yang dibutuhkan oleh generasi muda untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan berkarakter sangat diperlukan dalam mengatasi degradasi moral yang kian meningkat, terutama pada mahasiswa. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul Pengaruh Penerapan Pendidikan Berkarakter terhadap Perilaku Mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Di sini yang pertama 2.1 yaitu definisi pengaruh. Menurut Sukrahman menyatakan bahwa pengaruh merupakan kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang disertai dengan gejala yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Sedangkan menurut Norman Berry menyatakan bahwa pengaruh merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu sehingga dapat mendorong untuk melakukan pergerakan.
Dari beberapa pengertian tentang pengaruh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu reaksi yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan atau keadaan dari satu perlakuan akibat adanya dorongan untuk mengubah ataupun membentuk suatu keadaan ke arah yang berbeda. Pengaruh juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengaruh yang dapat memberikan dampak positif dan juga pengaruh yang dapat memberikan dampak negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu reaksi yang dapat timbul, dapat berupa tindakan ataupun keadaan dari suatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk suatu keadaan dengan arah yang berbeda. Kemudian yang kedua, di sini ada definisi pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan ini diwujudkan dengan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan seperti keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik, jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan juga kebudayaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada definisi karakter. Istilah karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter atau a person of character apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral. Kata karakter memiliki pengertian yang beragam, ada yang menyamakannya dengan watak, sifat, atau juga kepribadian. Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang bertujuan untuk membentuk karakter psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya serta nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Menurut Kemendikbud, karakter merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas dari individu atau kelompok yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Kurniawan menyatakan jika karakter yang ada pada diri seseorang terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan, baik dari sikap maupun perkataan yang sering dia lakukan kepada orang lain. Samani dan Haryanto juga menyatakan karakter sebagai sesuatu yang khas dari diri seseorang sebagai cara berpikir dan berperilaku sehingga dapat membuat keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Sedangkan menurut Hidayatullah, karakter merupakan kualitas kekuatan moral atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antar individu. Kemudian yang keempat ada definisi pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter, menurut Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas Pendidikan, karakter merupakan bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Sebagian menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya untuk mengubah atau membentuk karakter berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual seseorang. Samani dan Haryanto menyatakan dalam bukunya bahwa pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Kemudian Salahuddin dan Al-Kristisi juga menyatakan pendidikan karakter sebagai pendidikan moral atau budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yang kelima ada definisi perilaku. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas diri manusia baik yang diamati ataupun yang tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, ataupun tindakan. Kemudian perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Respon ini terbentuk dua macam, yakni bentuk pasif dan bentuk aktif. Di mana bentuk pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat dilihat dari orang lain. Sedangkan bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu dapat diobservasi secara langsung. Kemudian perilaku adalah seluruh kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat diamati secara langsung maupun tidak dapat diamati oleh orang lain. Perilaku merupakan tindakan manusia yang bertentangan sangat luas, yaitu mulai dari berjalan, bicara, menangis, tertawa, bekerja, dan sebagainya. Perilaku muncul sebagai bentuk respon individu terhadap rangsangan dari luar. Kemudian yang keenam ada definisi mahasiswa. Kata mahasiswa berasal dari kata maha dan siswa, yang artinya maha yaitu besar, sedangkan siswa yaitu seorang pelajar. Maka mahasiswa yaitu seseorang yang menjadi agen perubahan besar dan secara umum mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dibandingkan dengan seorang siswa.
Kemudian Papilaya dan Husserlian juga menyatakan bahwa mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta ataupun lembaga yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa sendiri dipandang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan perencanaan dalam bertindak. Definisi lain tentang tanggung jawab disebutkan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Pariyati Sudarman, yang mendefinisikan bahwa mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada suatu perguruan tinggi. Kemudian dalam Spika, Salim mengatakan bahwa mahasiswa merupakan seorang yang terdaftar dan menjalani pendidikan pada perguruan tinggi. Sedangkan Hartaji mendefinisikan bahwa mahasiswa merupakan seorang yang sedang menimba ilmu atau belajar dan telah terdaftar menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan juga universitas. Selanjutnya yaitu ada definisi kajian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah. Adapun untuk mengkaji sesuatu dengan benar diperlukan metode kajian. Hal ini yang kemudian ada istilah kata kajian yang digunakan untuk mengkaji sebuah penelitian ilmiah. Kemudian, kajian adalah sebuah istilah yang sering digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Istilah ini merujuk pada suatu proses atau aktivitas yang melibatkan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap suatu topik atau subjek tertentu. Dalam konteks akademik, kajian seringkali digunakan sebagai metode untuk mendalami suatu masalah atau fenomena dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Namun, tidak hanya dalam dunia akademik, kajian juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kajian merupakan kegiatan mengkaji suatu topik pembahasan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari topik tersebut. Kemudian selanjutnya ada definisi Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istalama, salim, dan salam. Aslamu memiliki arti damai atau perdamaian. Islam merupakan agama yang damai dan setiap umat muslim seharusnya menjaga perdamaian itu. Salim memiliki arti bersih dan suci. Hal ini adalah gambaran hati seorang muslim yang seharusnya bersih dan suci, serta tidak melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian istalama memiliki arti berserah diri. Islam adalah sebuah agama monoteisme Abrahamik yang berpusat terutama di sekitar Al-Quran, sebuah teks agama yang diimani oleh umat muslim sebagai kitab suci atau kitabullah dan firman langsung dari Tuhan. Muslim menyebutnya sebagai Allah. Seperti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Islam yang utama dan terakhir. Pengertian Islam secara harfiah yaitu damai, tunduk, bersih, dan juga selamat. Sementara itu, arti Islam secara bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata aslama, yuslimu, islaman yang memiliki arti berserah diri kepada Allah, patuh, tunduk, dan taat. Kemudian yang terakhir yaitu definisi kajian Islam. Kajian Islam disebut juga dengan Islamic Studies. Studi Islam adalah setiap studi yang menyangkut keagamaan seperti ilmu hadis, fikih, balago, dan lain sebagainya. Dengan demikian, studi Islam perlu dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu yang perlu untuk diperhitungkan. Artinya, ilmu ini sudah mendapat perhatian khusus dalam hati para ilmuwan, sehingga banyak kampus-kampus yang membuka jurusan studi Islam. Kemudian, kajian keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam sendiri, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan menghafalkannya dengan benar. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik agama yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan saja. Namun, sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktik keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Baik, kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu ada analisis dan pembahasan, di mana 3.1 merupakan fenomena penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia lewat merek alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia. Ditemukan sebanyak 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18 sampai dengan 20 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia mahasiswa. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum nikah. Sedangkan remaja korban narkoba mencapai 1,1 juta atau 3,9%. Data tersebut diambil pada tahun 2008 dengan mengambil sampel di 33 provinsi di Indonesia. Data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta menyebutkan pelajar SD, SMP, dan juga SMA yang terlibat tawuran mencapai 0,08% atau sekitar 1.318 siswa dari total 1.647.835 siswa DKI Jakarta. Bahkan 26 diantaranya meninggal dunia.
Persoalan remaja saat ini tidak hanya sampai di situ saja. Akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus tentang siswa yang melawan gurunya, bahkan sampai ada yang tega menganiaya gurunya sendiri sampai meninggal. Seperti yang terjadi di Madura. Hal ini tentunya sudah kelewat batas, tidak ada lagi rasa hormat dan etika yang tertanam pada diri siswa tersebut. Baik, untuk 3.2 yaitu data responden. Di sini 3.2.1 merupakan analisis karakteristik kelas responden, di mana didapatkan hasil dari 105 responden didominasi oleh kelas A dengan presentase 37,4% atau sebanyak 39 orang. Kemudian yang 3.2.2 analisis karakteristik fakultas didominasi oleh fakultas psikologi dengan presentase sebanyak 22,9% atau 24 orang. 3.2.3 merupakan analisis pernyataan kuesioner 1, didapatkan hasil yaitu sebanyak 60% atau sebanyak 63 orang menjawab setuju. Kemudian 3.2.4 analisis pernyataan kuesioner 2 didapatkan hasil sebanyak 57,1% atau sebanyak 60% menjawab setuju. Kemudian 3.2.5 analisis pernyataan kuesioner 3 didapatkan hasil sebanyak 51,4% atau sebanyak 54 orang mengatakan sangat setuju. Kemudian untuk 3.2.6 yaitu analisis pernyataan kuesioner 4 didapatkan hasil sebanyak 56,2% atau sebanyak 59 orang mengatakan sangat setuju. 3.2.7 analisis pernyataan kuesioner yang kelima didapatkan hasil sebanyak 47,6% atau 50 orang mengatakan sangat setuju. Kemudian 3.2.8 analisis pernyataan kuesioner 6 didapatkan hasil yaitu 55,2% atau sebanyak 58 orang mengatakan setuju. 3.2.9 analisis pernyataan kuesioner yang ketujuh didapatkan hasil sebanyak 51,4% atau sebanyak 54 orang mengatakan setuju. 3.2.10 analisis pernyataan kuesioner yang ke-8 didapatkan hasil sebanyak 51,4% atau 54 orang mengatakan setuju. Kemudian 3.2.11 analisis pernyataan kuesioner yang ke-9 didapatkan hasil 48,6% atau 51 orang mengatakan sangat setuju. 3.2.12 analisis pernyataan kuesioner 10 didapatkan hasil sebanyak 61% atau 64 orang mengatakan sangat setuju. Kemudian 3.2.13 analisis pernyataan kuesioner yang ke-11 didapatkan hasil sebanyak 52,4% atau 55 orang mengatakan setuju. 3.2.14 analisis pernyataan kuesioner yang ke-12 didapatkan hasil sebanyak 50,5% atau sebanyak 53 orang mengatakan setuju. 3.2.15 analisis pernyataan kuesioner 13 didapatkan hasil sebanyak 54,3% atau 57 orang mengatakan setuju. Kemudian analisis pernyataan kuesioner yang ke-14 yaitu didapatkan hasil sebanyak 48,6% atau 51 orang mengatakan sangat setuju. Dan untuk 3.2.17 yaitu analisis pernyataan kuesioner 15 didapatkan hasil sebanyak 49,5% atau 52 orang mengatakan setuju. Kemudian untuk 3.2.18 merupakan analisis pernyataan kuesioner esai. Baik, selanjutnya 3.3 yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama, 3.3.1 merupakan analisis pembahasan karakteristik kelas responden, di mana kelas didominasi oleh kelas A yaitu sebanyak 39 orang dengan presentase 37,4%. Kemudian analisis pembahasan karakteristik fakultas didominasi oleh fakultas psikologi sebanyak 24 orang atau dengan presentase 22,9%. Untuk hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang pertama, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui apa itu pendidikan berkarakter, yang merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, Tuhan Yang Maha Esa, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Mahasiswa akan mengetahui bahwa pengembangan pendidikan karakter bangsa ini dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Kemudian untuk analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang kedua, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui tujuan penting dari pendidikan karakter sendiri, yang merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas di dalam individu atau kelompok yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas, moral, dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan juga tantangan. Karakter yang ada pada diri seseorang terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan, baik dari sikap maupun perkataan yang sering ia lakukan kepada orang lain. Kemudian untuk hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju bahwa penerapan pendidikan berkarakter dapat membentuk perilaku yang baik bagi seseorang. Maka hal tersebut perlahan-lahan akan mendorong mahasiswa untuk membentuk nilai-nilai karakter yang ada di dalam dirinya. Pendidikan karakter bertujuan untuk mendorong mahasiswa yang dapat memahami, peduli, dan bertindak atas dasar inti dari nilai-nilai moral tersebut. Kemudian untuk analisis pembahasan pernyataan kuesioner 4, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui dan setuju bahwa penerapan pendidikan berkarakter di lingkungan universitas wajib diterapkan. Maka hal itu akan membantu dalam mendorong kesadaran mahasiswa
untuk selalu bersikap baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat untuk mencerminkan perilaku atau moral yang baik dalam pembentukan pendidikan berkarakter oleh mahasiswa di lingkungan universitas. Kemudian selanjutnya yaitu analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang kelima, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju bahwa penerapan pendidikan berkarakter dapat meningkatkan prestasi belajar. Maka hal tersebut juga akan menjadi acuan bagi mahasiswa untuk selalu menuntut ilmu dari lingkungan universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan mahasiswa akan selalu berusaha untuk bersikap baik untuk menjaga nama baik dirinya sendiri maupun universitas untuk selalu meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang ke-6 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju penerapan pendidikan berkarakter dapat menyikapi segala permasalahan yang berhubungan dengan dekadensi moral di kalangan mahasiswa. Maka hal tersebut akan membantu dalam meminimalisir segala bentuk perbuatan baik itu kejahatan di lingkungan universitas bagi mahasiswa ataupun di luar. Mereka mengetahui bahwa dengan adanya penerapan pendidikan berkarakter, maka segala hal negatif yang terjadi saat ini akan diminimalisir dengan pendidikan berkarakter dan tentunya juga dengan kesadaran pada diri mahasiswa sendiri. Kemudian hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang ke-7 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu mahasiswa memahami nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan berkarakter diantaranya yaitu religius, yaitu perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun, kemudian jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan maupun dalam tindakan. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Kemudian hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner 8 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju pendidikan berkarakter bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, dan bertanggung jawab, dan juga berorientasi jauh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka hal tersebut dapat membantu untuk mendorong mahasiswa menerapkan pendidikan berkarakter untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan mahasiswa juga dituntut sebagai contoh untuk menggerakkan generasi saat ini. Kemudian hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang ke-9 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju akan pernyataan tersebut yang akan mendorong mahasiswa untuk selalu patuh akan tata tertib yang berlaku di lingkungan universitas. Jika tata tertib tersebut dipatuhi, maka secara tidak langsung perilaku mahasiswa di lingkungan universitas pun akan teratur dan diharapkan untuk terhindar dari segala macam bentuk kekerasan ataupun kejahatan. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika harus ikut bertanggung jawab dalam mengaktualisasikan visi dan misi universitas. Kemudian analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang ke-10 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju peran keluarga sangat penting dalam pembentukan berkarakter, yaitu pendidikan informal dalam keluarga memiliki peran penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Hal itu disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak mulai usia dini hingga menjadi dewasa. Melalui pendidikan dalam keluarga lah karakter seseorang anak dibentuk. Dalam hal ini, orang tua atau keluarga perlu menanamkan karakter tersebut sehingga pembangunan watak, akhlak, menanamkan kesederhanaan, kejujuran, integritas, dan juga mungkin semua hal moral yang berkaitan dengan moral akan dibina sejak di usia dini. Kemudian hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang ke-11 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju akan peran masyarakat yang besar dalam pembentukan berkarakter. Peran lingkungan masyarakat juga tidak kalah pentingnya, di mana mahasiswa atau siswa tinggal di lingkungan masyarakat seperti apa yang akan berpengaruh pada pola pikir dan perilaku dari seseorang. Peran serta masyarakat juga akan besar terhadap sikap kepedulian sesama, contohnya seperti tetangga, yang juga sebagai sarana untuk membentuk karakter. Sedikit banyaknya ikut serta dalam kegiatan warga, misalnya ikut terlibat kerja bakti, membantu kerabat tetangga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner 12 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju akan pernyataan penerapan pendidikan berkarakter tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa saja, tetapi dibutuhkan peran semua sivitas akademika dan seluruh elemen kampus. Pendidikan adalah terciptanya lingkungan belajar dan proses pembelajaran secara sadar dan terencana agar setiap peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kompetensi spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, adapun hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner yang ke-13 dapat disimpulkan bahwa peran mahasiswa sangat penting dalam pembentukan karakter. Mahasiswa berperan sebagai membentukkan kembali karakter bangsa atau karakter belajar ini di era globalisasi saat ini, misalnya meningkatkan dan melestarikan karakter bangsa yang positif sehingga pembangunan kemandirian bangsa sesuai dengan Pancasila. Kemudian generasi mahasiswa sebagai pemberdaya karakter atau karakter enabler.
Membentukkan kembali karakter bangsa tentu tidak cukup jika tidak dilakukan pemberdayaan secara terus-menerus, sehingga generasi muda juga dituntut untuk mengambil peran sebagai pemberdaya karakter atau karakter enable. Kemudian yang terakhir, mahasiswa sebagai perekayasa karakter atau karakter engineer. Sejalan dengan dibutuhkannya adaptivitas daya saing generasi muda untuk memperkuat ketahanan bangsa Indonesia, karakter engineer ini menuntut generasi muda untuk terus melakukan pembelajaran, pengembangan, dan pembangunan karakter positif generasi muda. Bangsa juga menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang sesuai dengan perkembangan dunia. Kemudian selanjutnya ada hasil analisis pernyataan kuesioner 14. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju akan penerapan pendidikan berkarakter di kalangan mahasiswa harus dilakukan secara serius. Generasi muda juga masih membutuhkan dukungan serta bantuan dari pembangunan karakter bangsa Indonesia untuk menuju bangsa mandiri, dengan pentingnya penerapan pendidikan karakter bagi generasi muda sebagai komponen bangsa yang paling strategis posisinya dalam memainkan proses transformasi karakter dan tata nilai Pancasila di era globalisasi. Kemudian hasil analisis pembahasan pernyataan kuesioner 15 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju akan pernyataan bahwa pembangunan karakter ini tidak bisa dilaksanakan secara instan, akan tetapi perlu waktu untuk membentuknya. Salah satu komponen yang berperan penting dalam upaya besar tersebut adalah pembinaan karakter generasi muda bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila, khususnya karakter positif bangsa yang harus terus ditumbuh kembangkan untuk memperkuat kemampuan adaptif dari daya saing bangsa sehingga dapat menjadi bangsa yang mandiri di era globalisasi. Dan yang terakhir ada hasil analisis pembahasan kuesioner esai. Berdasarkan data pada hasil analisis pernyataan esai terdapat respon yang beragam. Terdapat respon positif atau bahkan respon negatif. Di antaranya responden mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2023 banyak yang setuju dengan pernyataan yang dipaparkan dalam kuesioner mengenai penerapan pendidikan berkarakter terhadap perilaku mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Namun ada juga sebagian mahasiswa Universitas Islam Bandung yang belum setuju dengan pernyataan yang perlu dipaparkan dalam kuesioner tersebut. Baik, selanjutnya 3.4 yaitu kajian Islam. Dasar pendidikan karakter terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 17. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan karakter perlu diteladani dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga mencapai tujuan hidup. Kemudian Quran surat yang kedua yaitu An-Nahl ayat 90. Di dalam surat An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita semua untuk berlaku keji, munkar dan permusuhan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung dirinya bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan secara terus-menerus kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, ataupun tindakan walau terhadap diri sendiri dan menganjurkannya untuk selalu berbuat ihsan. Kemudian selanjutnya ada hadis menurut Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada umat Islam agar memerintahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat ketika usia 7 tahun. Apabila pada usia 10 tahun si anak tetap tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka orang tua boleh memukul anaknya tersebut. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang bersifat mendidik agar si anak mau melakukan sholat. Pukulan yang dimaksud bukan pukulan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik anak agar memiliki karakter, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam agar dalam memberikan pendidikan kepada anak itu dilakukan secara bertahap. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang artinya, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zabidari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Kebaikan itu akan membimbing ke surga. Kemudian seseorang yang senantiasa berlaku jujur dalam memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang jujur di sisi Allah. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kejahatan, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengiring ke neraka. Seorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abu Syaibah berkata dalam meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 4720. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Pada rumusan masalah yang pertama yaitu seberapa pengaruh penerapan pendidikan berkarakter dapat mempengaruhi
mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa mereka atau mahasiswa telah setuju dan mengetahui bahwa penerapan pendidikan berkarakter ini akan mempengaruhi proses pengubahan perilaku terhadap suatu individu. Kemudian, untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu seberapa pengaruhkah pendidikan berkarakter ini dapat menyikapi segala permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa mahasiswa telah setuju dan mengetahui bahwa penerapan pendidikan berkarakter ini dapat menyikapi segala permasalahan negatif yang ada di kalangan mahasiswa. Kemudian untuk rumusan masalah yang terakhir, yaitu seberapa penting peran mahasiswa dalam pembentukan karakter. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa peran aktif mahasiswa sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya untuk pembentukan pendidikan berkarakter untuk mencegah hal-hal negatif, terutama di kalangan mahasiswa. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa yang kuat dan turut aktif dalam segala kondisi untuk terus membangun proses pendidikan berkarakter. Cukup sekian presentasi mengenai pengaruh penerapan pendidikan berkarakter terhadap perilaku mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.